Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Fenty Nur Asa dari 5T5 ingin mempresentasikan kembali materi ketujuh yang diberikan oleh dosen Mer Kristo di dalam mata kuliah AI. Dan pada materi ketujuh kali ini kita membahas tentang double exponential smoothing yang sebelumnya sudah kita pernah bahas juga, cuman sebelumnya single smoothing, namun yang sekarang kita akan membahas tentang double smoothing. Langsung saya ke pembahasannya. Jadi double exponential smoothing itu atau DES. Jadi yang sebelumnya SES dan sekarang adalah DES adalah teknik peramalan deret waktu yang sangat efektif untuk data yang menunjukkan tren. Dan metode ini juga memperhitungkan dua komponen penting seperti tingkat atau level, itu adalah rata-rata dasar dari deret waktu, dan yang kedua adalah tren atau arah peningkatan atau penurunan data dari waktu ke waktu. Jadi dengan menggabungkan kedua komponen ini, double exponential smoothing mampu menghasilkan peramalan yang lebih akurat dibandingkan metode single smoothing eksponensial ketika terdapat tren yang jelas di dalam data kita. Ada juga formula-formula dari double exponential smoothing itu sendiri atau DSS. Jadi untuk menerapkan double smoothing ini kita menggunakan serangkaian persamaan untuk memperbarui perkiraan level dan tren. Dan berikut ini adalah komponen utama yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama ada perkiraan level. Jadi ini memperbarui perkiraan level data pada periode T menggunakan nilai observasi saat ini dan perkiraan level sebelumnya. Selanjutnya ada tren. Jadi cara pembacaannya itu berbeda-beda. Jadi kalau yang S yang ada kutipnya 1 itu bacanya level, dan yang tanda kutipnya 2 itu bacanya tren. Dan yang ketiga yang kedua ada tren, sorry. Ini menghaluskan tren level yang baru yang dihitung, serta memberikan bobot pada tren yang terkini. Yang ketiga ada komponen level, menggabungkan perkiraan level dan tren untuk menampilkan perkiraan level yang lebih baik. Dan keempat adalah tren final. Ini menentukan komponen tren yang akan digunakan dalam peramalan. Dan yang kelima adalah peramalan. Ini menghitung nilai masa depan berdasarkan level dan tren yang telah kita perbarui. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah menghitung nilai level di dalam double exponential smoothing ini ya. Jadi langkah pertama dalam double exponential smoothing ini adalah menghitung nilai tren yang merupakan hasil dari single exponential smoothing pada data asli. Jadi yang poin pertama yang harus kita ketahui yaitu YT atau observasi aktual pada periode T, dan A atau alpha parameter smoothing untuk level, dan nilai A yang lebih tinggi memberikan bobot lebih pada observasi terbaru. Jadi nilai tren min 1 adalah nilai S dari periode sebelumnya. Jadi nilai awal tren biasanya S1 yang kalau kita lihat di dalam single smoothing itu dapat diatur sama dengan Y1. Selanjutnya masih dalam langkah menghitung nilai, dan sekarang kita akan menghitung nilai tren pada double smoothing. Jadi selanjutnya kita menerapkan kembali lagi single smoothing untuk kedua kalinya, tetapi pada kali ini nilai level yang digunakan yang telah dihitung pada langkah sebelumnya ini akan menghasilkan nilai tren. Jadi alpha atau parameter smoothing yang sama digunakan lagi untuk smoothing yang kedua, dan nilai level yang tadi atau nilai S dihitung dalam periode T. Jadi tren min 1 adalah nilai S. Nilai sama ya, dia bacanya tren, nilai tren dari periode sebelumnya. Jadi nilai awal tren biasanya yang diambil juga dari tren yang sebelumnya itu dapat diatur sama dengan S1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai akhir, nilai alpha atau parameter akhir. Jadi komponen akhir ini adalah estimasi level data yang sudah diperhalus. Ini adalah gabungan dari level dan juga tren yang memberikan perkiraan level dasar yang telah disesuaikan dengan tren. Jadi nilai level adalah hasil smoothing pertama dan nilai tren adalah hasil smoothing kedua. Jadi parameter alpha ini mempresentasikan level rata-rata dari data deret waktu yang dikoreksi terhadap tren, juga berfungsi sebagai dasar untuk peramalan.
Nah, selanjutnya yang terakhir ini menghitung lagi kembali, kita akan menghitung kembali komponen tren final ya. Tren final setelah tadi kita level final, kita membahas level final. Sekarang kita akan membahas kembali komponen level final. Jadi menghitung komponen tren akhir dan juga peramalan. Setelah mendapatkan level final, kita perlu menghitung komponen akhir atau BT yang mencerminkan laju perubahan dalam data. Jadi ada 3 poin lagi seperti sebelumnya yang harus kita perhatikan, yaitu pada alpha, parameter smoothing level, dan level hasil smoothing pertama dan tren hasil smoothing kedua. Kemudian komponen tren akhir dan level akhir, kita dapat membuatkan peramalan keduanya dalam bentuk M periode ke depan atau jumlah periode ke depan yang ingin diramal. Jadi peramalan ini menggabungkan level data saat ini dengan tren yang diproyeksikan ke masa depan. Dan hasil peramalan tabel seperti berikut ini dengan menerapkan langkah-langkah double exponential smoothing, kita dapat mengisi tabel berikut untuk mengetahui nilai level, tren, level akhir, dan juga level komponen akhir, serta metode yang berkembang seiring waktu yang memberikan kita peramalan yang solid. Sekian untuk menjelaskan kembali dan mempresentasikan kembali dari materi ketujuh ini, yaitu double exponential smoothing. Saya Fantim Rasa, pamit undur diri, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.